illallah, bahkan sebagai zikir setiap ba'da sholat fardu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, tadi sudah no. Konsekuensinya taat pada Allah dan Rasulnya, nafikan segala hal sesembahan atau segala hal apa dan siapapun yang dipertuhankan, sembah hanya Allah yang esa. Nafikan al-alihah, al-andad, al-arbab, at-tawahid. Ini tidak bisa dilakukan tanpa ilmu. Artinya kalau tidak ngaji, tidak ngerti makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah hanya bisa diketahui dengan ilmu. Artinya bisa diketahui dengan ngaji. Itu yang ngendika Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 19 itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Fa'lam, itu perintah Allah, Pak. Ketahuilah. I'lam satu akar dengan ilmu. Ilmun, al-ilmu, i'lam. Berarti untuk mengetahui makna la ilaha illallah, Allah perintahkan harus dengan tadabbur Quran, dalam bahasa kita ngaji. Karena untuk mengetahui makna la ilaha illallah harus dengan ilmu. Fa'lam. Tanpa ngaji kita tidak akan dapat ilmu. Tanpa ilmu kita nggak akan ngerti konsekuensi dari la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan. Oh, ternyata setelah ngaji dapat ilmu, kita jadi paham la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ucapan di lisan saja. Namun selain takrirum bil lisan, pengakuan di lisan, itu juga tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati, dan amalun bil jawarih, dibuktikan dengan perbuatan. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Nah, ini tidak bisa kita pahami kalau tidak mau tadabbur Quran. Karena Allah sendiri yang perintahkan fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Maksud fa'lam itu ketahuilah dengan ilmu. Jadi bukan hanya sebatas mengetahui biasa, tetapi ketahuilah dengan ilmu. Itu artinya fa'lam. Dengan ilmu di sini berarti ngaji. Orang Islam yang tidak mau ngaji, maka dia tidak akan paham tentang Islam. Karena Islam harus dengan ilmu. Memahami Islam harus dengan ilmu. Orang yang ngaku Islam tidak mau ngaji, maka dia tidak akan paham tentang Islam. Nah, konsekuensinya tadi sudah kita jelaskan. Harus diketahui maknanya dengan ilmu, yaitu berarti dengan ngaji. Setelah itu diamalkan, oh ternyata la ilaha illallah selain ucapan di lisan juga pembenaran dalam hati, juga dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal soleh. Itulah la ilaha illallah. Ya, ada lagi? Mohon diterangkan lagi kewajiban jilbab bagi wanita. Karena sulit menjelaskan pada adik saya bahwa jilbab itu menutup dada. Tapi anak muda sekarang jilbab hanya dianggap fashion, tidak sesuai syar'i. Dan apakah ada anjuran bagi wanita untuk berpakaian berwarna gelap, Ustaz? Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulullah untuk wanita agar berpakaian gelap. Tidak ada perintah itu dari Allah dan Rasul. Maka boleh mau pakai dureng ya boleh,
Mau pakai gelap boleh, hitam semua boleh. Mau pakai jilbabnya, kudungnya hijau pupus, bajunya apa? Pink atau apa, jambon. Terus roknya merah. Nah, itu monggo saja. Tetapi di sawang rapena. Tidak ada anjuran dari Allah bagi perempuan untuk memakai warna gelap. Kemudian terkait dengan jilbab, jilbab kerudung yang harus menjulur sampai ke dada, ini perintah Allah langsung. Perintah Allah langsung. Kalau yang memerintahkan langsung Allah tidak diindahkan, artinya diabaikan, tidak ditaati, lantas butuh perintah siapa lagi? Padahal ini langsung Allah yang perintahkan, Allah yang punya segalanya, Allah yang menciptakan kita. Allah perintahkan kok tidak ditaati. Lantas panjenengan butuh siapa lagi yang memerintah? Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Memerintahkan kita kok tidak kita taati. Terus butuh perintahnya siapa? Coba terkait jilbab, Al-Ahzab 59. Ini ibu-ibu, ya, remaja-remaja ini diperhatikan betul. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini perintah Allah. Allah perintahkan kepada nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau memerintahkan pada istri-istri beliau, perempuan-perempuan mukminah, anak-anak putri-putri beliau, untuk apa? Menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Supaya apa? Tujuannya agar dikenal bahwa ini seorang mukminah, sehingga tidak ada yang mengganggu. Ini perintah Allah. Nah, jilbab itu apa? Jilbab itu baju kurung yang longgar begitu, yang bisa menutup dari kepala sampai bawah. Itu jilbab. Lah sekarang ada jilbab, ada khimar atau kerudung. Nah, kalau kerudung itu menutup sampai dada. An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya perempuan-perempuan mukminah itu mengulurkan kerudungnya hingga menutup dada. Maka kalau ada perempuan-perempuan mukmin ngaku beriman kok sengaja pakai jilbab hanya sebagai fashion untuk aksesoris, tidak menutup dada, jilbabnya diuwel-uwel biar dadanya
tampak menonjol sehingga tidak menutup dada, hati-hati. Bisa-bisa terkena hadis Nabi yang beliau sabdakan, ini diriwayatkan, dapat kita temukan dalam hadis riwayat Imam Muslim juz 4 halaman 2192, nomor hadis 52. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang Nabi belum pernah melihat. Penghuni pertama, golongan pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Kaum yang senantiasa memegang cambuk seperti ekor sapi dan dengan itu dia memukuli manusia. Itu dijanjikan oleh Nabi, min ahlinar, sinfun min ahlinar. Satu golongan penghuni neraka, suka menyakiti orang lain. Sinfun akhar, golongan yang lain, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Perempuan kasiat berpakaian tetapi ariyat seperti telanjang. Lekuk tubuhnya kelihatan. Yo pakai jilbab, pakai kerudung, tetapi tidak menjulur sampai menutupi dadanya, sehingga dadanya kelihatan. Banyak perempuan sekarang yang lebih seneng kalau dadanya kelihatan, sehingga kudung hanya menjadi fashion, sehingga ditonjolkan begitu dadanya biar dipuja-puji orang, biar menarik pesona orang yang melihat. Nah, perempuan-perempuan seperti ini ternyata kata Nabi termasuk sinfun min ahlinar, satu golongan dari penghuni neraka yang Nabi belum pernah melihat. Dia berpakaian tetapi seperti telanjang. Bukan berarti kok terus wis nak ngono telanjang sisan, bukan begitu. Tetapi dibenahi cara berpakaiannya. Kudung jangan hanya sebagai aksesoris, tapi betul-betul gunakan atau dipakai, julurkan sesuai dengan perintah Allah ini, sampai menjulur menutupi dada. Kemudian perempuan-perempuan yang melenggak-lenggok, mumilatun ma'ilatun, jadi melenggak-lenggok seperti itu. Ya, jalannya melenggak-lenggok, dibuat-buat itu. Itu ternyata juga sinfun min ahlinar. Lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi belum pernah melihat. Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepalanya seperti punuk unta yang miring. Jadi ada yang memakai kudung, tetapi karena itu menjadi fashion, menjadi aksesoris, di atasnya sini ada semacam bendolan begitu, bentuknya seperti punuk unta yang miring. Jadi kan lihat punuk unta itu kan bendol begitu, dia agak miring. Lah ini ada orang yang pakai kudung karena sebagai fashion, biar dikatakan gaul, biar dikatakan modern, maka dia pakai kudung tetapi atasnya jembul begitu. Memang dibuat-buat, bukan karena ikatan rambutnya yang panjang, bukan, tetapi memang dibuat seperti itu. Jangan bisa lihat nanti, ya, entah di sini atau di atas sini dijembul kayak begitu. Dan itu memang disengaja, bukan karena sebab rambutnya panjang kemudian diikat dan lain sebagainya. Memang dibuat seperti itu.
seperti punuk unta yang miring. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium harumnya bau surga. Padahal wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Baunya surga itu padahal sudah tercium dari jarak sekian-sekian. Jadi jarak yang sangat jauh harumnya surga itu sudah tercium. Tetapi bagi wanita-wanita yang tadi Nabi sebutkan, dia tidak akan mencium harumnya surga. Mencium harumnya surga saja tidak, apalagi masuk surganya, jelas tidak. Hanya gara-gara mengejar kata gaul, biar tidak ketinggalan zaman, biar dikatakan mengikuti tren kekinian yang lagi viral dan lain sebagainya, biar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Ternyata menjemput neraka dengan penuh kebahagiaan, dilakukan terus. Senang berarti menjemput neraka. Nah, maka jaga betul putri-putri kita. Jangan sampai menjadi satu golongan di antara dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Oke, ada lagi?